Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan Allah kepada kita. Entah sudah berapa banyaknya nikmat dan karunia Allah yang sudah kita habiskan mulai kita lahir sampai hari ini, baik yang kita pergunakan pada siang hari maupun pada malam hari, baik nikmat yang bisa kita wujudkan dengan bentuk dan rupa, sampai kepada nikmat yang tidak bisa kita wujudkan dengan bentuk dan rupanya. Alhamdulillah, pada sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah segala nikmat yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pasti kita nikmat itu dicabut oleh Allah, maka pasti kita tidak akan ada lagi berada di atas dunia ini. Selanjutnya salam dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan diakui oleh beliau dan akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, ketika tidak ada satupun pertolongan yang bisa kita dapatkan kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara jamaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat kali ini tak bosan-bosannya dan tak lupa-lupanya khatib mengimbau kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan kita bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengumpulkan dan meningkatkan ketakwaan itu di dunia ini, mari kita pergunakan waktu demi waktu, masa demi masa
untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dalam melaksanakan apapun aktivitas kita. Mari kita ujungkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara jamaah Jumat yang berbahagia. Pada Jumat kali ini kita akan mencoba memberi tema khutbah kita, tanda-tanda orang yang akan bahagia di akhirat nanti kelak. Bapak-bapak, saudara jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai umat Islam tentu mempercayai, mengimani adanya Allah. Ada 6 rukun iman yang kita percaya dan kita yakini dalam kehidupan kita. Dan salah satu rukun iman yang hari ini akan kita coba kupas, kita tentu meyakini bahwa hari akhir itu ada. Memang kalau kita baca hanya mempercayai dan meyakini hari akhir itu hal yang mungkin ringan menurut pendapat kita. Tapi kalau kita maknai ketika kita meyakini ada hari akhir, ketika kita meyakini ada nanti amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya luar biasa. Sedetik pun sebenarnya kita tidak boleh lalai untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hidup di akhirat nanti. Kenapa? Ketika kita mengimani bahwa hari akhir itu ada, maka akan timbul kesadaran kita bahwa hidup dunia ini bukan hidup untuk selamanya. Ada hidup setelah dunia ini, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Dan kehidupan dunia ini mempunyai batas yang jelas bagi kita. Batas umur kita. Ada mungkin yang diberikan oleh Allah hanya 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50, ada yang 70. Mungkin yang paling tinggi itu untuk masa sekarang. Paling banyak Allah memberikan waktu kita hidup di atas dunia ini itu hanya 100 tahun. Tapi ada sebuah fenomena yang ada pada hari ini. Kita yang sudah yakin bahwa hidup kita di atas dunia ini mempunyai batas waktu yang hanya sedikit dibandingkan waktu yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Tapi kebanyakan kita hanya sibuk untuk mempersiapkan kebahagiaan kita di dunia. Dan masih banyak kita melalaikan bagaimana kita mempersiapkan dunia kita ini untuk menjadikan akhirat kita bahagia. Kita sibuk dengan kegiatan kita, kita sibuk dengan aktivitas kita, kita sibuk memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi kadang-kadang kita lupa apapun yang kita peroleh, harta yang kita peroleh dunia ini, pangkat yang kita peroleh dunia ini, semua yang kita peroleh di dunia ini akan ada batas akhirnya. Bapak-bapak, sedang jemaah Jumat yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan kita, apa sebenarnya tanda-tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti? Setelah kehidupan dunia ini kita selesaikan, setelah tugas kita di dunia ini kita tunaikan, kita masuk kepada hari akhirat nanti. Apa tanda-tandanya orang yang akan merasakan bahagianya hidup di akhirat nanti? Karena menjadi cita-cita kita, kita menginginkan hidup kita ini bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan itu selalu dan senantiasa kita doa berharap kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bahagiakanlah hidupku di dunia dan bahagiakanlah hidupku di akhirat, dan jauhkan aku dari azab api neraka. Senantiasa dan selalu kita ucapkan setelah selesai salat. Yang menjadi pertanyaan, apakah doa yang kita ucapkan itu sudah kita iringi dengan usaha kita mendapatkan kebahagiaan itu? Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, karena doa itu untuk memperlengkap usaha kita. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan akhirat dan kita iringi dengan doa Rabbana atina fid
dunya hasanah, insyaallah kebahagiaan itu akan kita peroleh dalam kehidupan kita setelah hidup di atas dunia ini. Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, maka menjadi tanda yang perlu kita pahami bersama dan kita amalkan. Bisa kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ada 4 tanda yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ini, yang harus kita mulai dari dunia ini. Karena keberhasilan akhirat, kebahagiaan akhirat itu harus kita mulai dari sekarang. Buah yang akan kita petik di akhirat nanti harus pohonnya kita tanam di atas dunia ini. Tidak mungkin kita ingin bahagia di akhirat, nanti di akhirat pula kita usahakan. Karena di akhirat nanti tidak ada lagi usaha kita yang bisa kita lakukan selain hanya menerima catatan-catatan baik atau buruk yang sudah kita lakukan di atas dunia ini. Selama kita diberikan Allah kesempatan di dunia ini, selama Allah sudah menurunkan wahyu kepada kita, selama Allah sudah memberikan akal kita untuk menilai wahyu itu, apakah sudah kita pergunakan semua fasilitas yang diberikan Allah itu menjadikan kita bahagia di dunia dan di akhirat? Bapak-bapak jemaah Jumat yang berbahagia, yang pertama dapat kita simpulkan intisari dari surat Al-Mu'minun itu, karena diawali qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang mukmin itu. Maka orang-orang beruntung inilah yang akan bahagia. Orang yang merugi tidak akan bahagia. Merugi di dunia tidak akan pernah bahagia. Merugi di akhirat apalagi. Maka kata Allah dalam surat Al-Mu'minun yang pertama, orang yang akan beruntung, orang yang akan bahagia menjalani hidupnya nanti di akhirat ketika tidak ada lagi usaha untuk mengumpulkan amal ibadah kita. Kata Allah, allazina hum salatihim khashi'un. Orang-orang yang akan bahagia di akhirat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan ayat kedua ini juga berhubungan dengan ayat yang ke-9. Allazina hum ala salawatihim yuhafizun, salatihim yuhafizun. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Maka dapat kita simpulkan dalam ayat ini bahwa pertama yang akan menjadi tanda orang, upaya yang dapat kita lakukan untuk bahagia di akhirat nanti, orang-orang yang selalu memprioritaskan salatnya. Orang-orang yang selalu menjaga salatnya, menjaga waktunya, menjaga pelaksanaannya, menjaga pengamalan nilai-nilai salat itu dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang bisa itu adalah orang-orang yang selalu khusyuk. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang khusyuk itu, khashiin itu adalah orang-orang yang selalu takut dan tenang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka orang yang akan bahagia di akhirat itu orang yang memprioritaskan salatnya, memperhatikan waktu salatnya, memperhatikan pelaksanaan salatnya. Bukan hanya waktunya saja kita kejar ketika azan berkumandang kita bersegera ke masjid untuk melaksanakan salat, tapi kadang-kadang kita tidak menjaga pelaksanaan salat kita. Apakah salat kita sudah memenuhi rukun dan syaratnya? Apakah wudhu kita sudah sempurna? Ketika wudhu tidak sah, maka salat pun tidak akan sah. Apakah selama ini kita sudah memperhatikan wudhu kita? Apakah hanya kita berwudhu, hanya melepaskan kewajiban wudhu saja? Apakah kita sudah berwudhu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh agama kita? Apakah sudah sempurna kita membasuh anggota wudhu kita? Apakah sudah sempurna kita semuanya menyempurnakan wudhu kita sehingga ketika wudhu itu sempurna, insya Allah untuk salatnya akan sempurna ketika salat itu juga diiringi dengan menerapkan dan melaksanakan rukun dan syaratnya. Bapak-bapak jemaah Jumat yang berbahagia,
Orang-orang yang menjaga salat itu bukan hanya sampai dari pelaksanaan saja. Karena ayat Allah mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ujung salat itu ada yang diinginkan oleh Allah. Ada maqasid syariahnya. Ada hikmah yang harus kita petik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wudu kita bagus, salat kita sempurna, tapi pengamalan ketika salat itu selesai kita amalkan. Pengamalan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu tidak terlaksana. Karena dari sekian rangkaian prosesi ibadah salat kita, semuanya perlu kita ambil hikmah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari takbiratul ihram sampai kepada salam, semuanya harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baru itu orang yang betul-betul memelihara salatnya, sehingga orang yang salat itu betul-betul tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Saudara jemaah Jumat yang berbahagia, ketika kita memulai salat dengan takbiratul ihram, dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita angkat tangan kita tinggi. Maka nilai itu sebenarnya harus kita terapkan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam salat saja. Kita mengagungkan Allah, mengakui Allah dengan mengangkat tangan, tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tidak mengagungkan Allah. Setelah salat kita tidak lagi mengagungkan Allah. Setelah salat kita tidak lagi berserah mengaku kalah kepada Allah. Setelah salat timbul kadang-kadang kesombongan kita. Setelah keluar dari masjid kadang-kadang timbul keangkuhan kita. Seterusnya ketika kita membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta tolong, hanya kepada Engkau kami menyembah. Apakah setelah salat aplikasinya tidak ada? Lanjut lagi ketika kita ruku, ketika kita sujud, ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hebat pun kita, kaya pun kita, ada saatnya di hadapan Allah harus rendah kekayaan kita, kehebatan kita itu daripada orang yang paling tinggi. Ketika salat itu kita harus membiasakan kepala yang menjadi lambang kehebatan manusia. Ketika sujud kepala lebih rendah daripada pinggul kita yang notabene-nya adalah tempat keluarnya najis. Begitu pula kehidupan kita. Seharusnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa merendahkan hati kita, bisa merendahkan jiwa kita, sehingga kita bisa menghargai orang, sehingga sifat sombong itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Dan mungkin diakhiri dengan salat itu dengan salam. Apakah ketika kita menyelesaikan salat ini dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita ketika selesai salat, antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, salat selanjutnya, apakah kita sudah menebarkan salam dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menebarkan keselamatan kepada kita? Abu selamuku ketika sudah salat masih ada di otak kita bagaimana menganiaya orang, bagaimana mengicu orang, bagaimana menipu orang, bagaimana menzalimi orang. Kalau itu masih ada di waktu kehidupan kita, berarti salat yang kita lakukan itu belum kita jaga secara utuh. Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda orang yang akan bahagia di akhirat nanti adalah orang-orang yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyaqulu khairan aw liyasmut. Orang-orang yang akan bahagia itu adalah orang-orang yang selalu menjaga lidahnya. Kalau yang tidak taibah tidak dia keluarkan. Yang dia ucapkan itu menyenangkan hati orang yang mendengar. Bukan yang dia ucapkan itu menyayat dan mengiris-iris hati orang yang mendengarkan. Baik itu perbuatannya tidak menyakiti orang.
Ini yang kedua, orang-orang yang selalu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dia selalu menjaga hati orang. Dia menjaga apakah ucapannya akan menyinggung orang, apakah ucapannya akan menyakiti hati orang. Rasul di bawah turun, paresu di bawah naik. Inilah orang-orang yang akan bahagia nanti di akhirat al-mu'minun ini. Dan yang ketiga, wallazina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang selalu menunaikan zakatnya. Bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini kita lihat gejolak ekonomi di masyarakat kita. Banyak kita lihat masyarakat kita menghadapi ekonomi yang sulit saat ini. Maka sebenarnya kalau kita menyadari, kalau kita meyakini bahwa zakat ini adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan, dan zakat ini disyariatkan sebenarnya untuk itu. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan kita? Sehingga Nabi mengatakan ketika kita memberikan zakat itu, Nabi menganjurkan untuk kita mendoakan supaya orang yang hari ini diberi zakat, besok dia berzakat. Apa intinya? Zakat itu bisa memberdayakan ekonomi umat, sehingga ekonomi umat itu bisa bergerak dan naik. Kalau zakat ini bisa dikelola dengan baik, kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat ini semuanya sadar, insya Allah ekonomi umat itu akan baik. Kenapa? Karena inti dari zakat itu bukan hanya memberi makan fakir miskin saja, tapi bagaimana meningkatkan ekonomi umat yang hari ini menjadi mustahik. Setelah dia diberi, dia menjadi muzaki. Dan ini dibuktikan karena Nabi berdoa ketika beliau memberikan zakat itu, beliau berdoa, ya Allah, setelah ini orang yang saya berikan zakat, berikanlah dia kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Intinya apa? Zakat itu harus sebenarnya bisa menjadikan orang itu kaya, bukan menjadikan orang itu setiap hari semakin miskin, tapi harus menjadikan orang-orang yang mustahik hari ini, setelah ini dia menjadi muzaki dengan cara manajemen zakat yang hari ini perlu kita kembangkan menjadi ekonomi yang meningkatkan ekonomi masyarakat dengan prinsip bukan lagi konsumtif, tapi bagaimana kita mengelola zakat itu yang produktif sehingga ekonomi masyarakat itu bisa berkembang. Bapak-bapak jemaah Jumat yang berbahagia, dan selanjutnya orang-orang yang akan bahagia di akhirat nanti adalah wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya mereka, sesungguhnya mereka tidak tercela karena pergaulan. Hari ini kita lihat pergaulan semakin tidak menentu. Pergaulan bukan hanya muda-mudi saja yang rusak hari ini. Kita-kita yang tua pun banyak yang hari ini rusak. Seolah-olah pergaulan bebas itu biasa. Seolah pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu pergaulan yang biasa. Sehingga hari ini kita lihat dan kita dengar ketika ada berita perselingkuhan, seolah-olah perselingkuhan itu adalah hal yang biasa. Padahal perselingkuhan itulah termasuk dari rangkaian la taqrabuz zina, termasuk dari larangan yang diberitakan oleh Allah untuk menjauhi zina. Salah satunya yang hari ini dimodernisasikan dengan bukan hanya lagi perzinahan secara terang-terangan, tapi diubah dan diperhalus dengan bahasa perselingkuhan. Hari ini kadang-kadang laki-laki tidak ada malunya ketika dia berselingkuh dengan istri orang. Istri pun hari ini ketika dia berselingkuh dengan orang lain, malunya tidak ada. Maka ketika ini terjadi, maka Allah mengatakan orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah merasakan bahagia di akhirat nanti. Bapak, Ibu, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, itu
Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, tanda-tanda orang yang akan bahagia itu adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang memelihara amanah yang dijanjikan Allah. Kita semuanya diberikan amanah oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini pemimpin dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Bukan hanya kepala kantor yang pimpin, tapi pribadi kita pun adalah pemimpin. Kita pribadi akan memimpin segala anggota tubuh kita dan kita akan mempertanggungjawabkan aktivitas yang dihasilkan oleh anggota tubuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tangan kita kepada sempurna kepada kita, maka nanti akan dituntut oleh Allah. Tangan yang diberikan Allah yang kuat, yang besar, yang perkasa itu untuk apa kita pergunakan? Apakah untuk menegakkan agama Allah, untuk mentaati Allah, atau untuk melawan aturan-aturan Allah? Ketika mata diberikan Allah kepada kita, kita adalah pemimpin dari mata kita masing-masing. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Mata yang selama ini diberikan Allah dengan mata yang tajam, apakah kita pergunakan untuk mentaati Allah atau kita pergunakan untuk mengingkari Allah? Telinga yang diberikan Allah, kaki yang diberikan Allah, hati yang diberikan Allah, maka kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita hanya membayangkan ketika amanah itu dibicarakan, amanah itu hanya kepada pemimpin secara formal, tapi amanah itu juga menjadi tanggung jawab kita pribadi terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Minimalnya itu, minimalnya pertanggungjawaban pribadi kita terhadap anggota tubuh yang diberikan Allah, terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Harta yang diberikan Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah harta yang diberikan Allah itu kita pergunakan untuk mentaati Allah, untuk kita sedekahkan, untuk kita zakatkan, untuk kita berikan kepada fakir miskin atau tidak, atau hanya kita pergunakan untuk hal-hal maksiat, kita belanjakan untuk hal-hal yang maksiat dan lain sebagainya. Bapak-bapak, saudara jemaah Jumat yang berbahagia, maka di ujung ayat Allah mengatakan orang-orang ini sebagai bukti dia akan bahagia di akhirat, Allah akan berikan surga kepadanya, yang surga itu akan kekal mereka di dalamnya. Ini bukti bahwa orang-orang yang kita bicarakan 5 kategori tadi akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika kita bisa merasakan nikmatnya di surganya Allah nanti di yaumil akhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.